itu tiba-tiba itu terdengar suara gini bang. Assalamualaikum sahabat misteri dimanapun berada. Kembali lagi di channel Mas I. Di sini saya sudah bersama dengan Mas I dan akan membawakan kisah pengalaman nyata yang dialami oleh Mas I. Mas I, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik bang. Ada cerita apa yang bisa dibagikan ke sahabat misteri? Silakan Mas I. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam itu saya dan kawan-kawan itu sedang nongkrong. Ya. Di dekat rumah saya itu kan kayak ada pos yang biasa digunakan anak-anak muda untuk nongkrong bersantai lah. Ya. Waktu nongkrong itu saya ini berempat, saya terus Supri, Irul sama Eri. Nah waktu nongkrong itu, waktu ngobrol-ngobrol santai, secara nggak sengaja itu saya tuh melihat ke arah barat. Itu kan ada sungai. Iya. Itu saya melihat semacam kayak ada cahaya warna putih. Itu semacam kayak melayang terbang dari arah utara ke selatan. Saya kira itu ya cahaya motor yang lewat, soalnya kan di dekat sungai itu ada jalan raya. ya, jalan raya. Saya kira itu cahaya motor yang lewat itu. Nah, tapi anehnya cahaya itu bolak-balik terus saya mikir, masa iya motor itu kok bolak-balik? Nggak mungkin lah, pikir Tapi saya. sebesar apa dia? Itu cahaya itu sebesar gini, kayak bola mata itu. Cara dia berjalan tuh macam mana sih? Semacam kayak melayang, terbang. Oh, terbang gitu. Terbang ya, tapi nggak tinggi. Palingnya sekitar segini lah. Yang melihat Mas I sendiri? Saya kira tuh cuma saya sendiri. Terus saya tanya nih ke kawanku yang ikut nongkrong tadi. Saya tanya, bro, itu ada cahaya, kamu lihat nggak? Nah ternyata semua yang ada di situ tuh bisa melihat. Itu cahaya itu hampir 1 jam 2 jaman lah. Itu terus kayak kedip-kedip, terus kayak ada melayang lagi. Itu bolak-balik terus. Jadi berulang-ulang kali. Iya, cahayanya. ada 2 warna itu. Ada warna putih sama warna merah. Nah, karena Tapi takut nggak lihat itu kawan-kawan Mas I sama Mas I? takut sih enggak, cuman heran. Nah, ada rasa penasaran, cahaya apa sih itu? Iya, pastinya penasaran ya. Karena rasa penasaran itu akhirnya tuh kami berempat, saya terus Mas Irul, Eri sama Supri ini itu memutuskan, ayo coba cek. Mau dilihat Ya, karena penasaran sebenarnya cahaya apa sih itu. Terus berempat ini menuju itu ke tempat cahaya itu. Sampainya itu nggak ada, nggak muncul, malah nggak muncul. Padahal pas waktu berjalan menuju tempat cahaya tadi muncul, itu masih kelihatan terus. Masih kelihatan. Kalau waktu di pos tadi? Iya, masih kelihatan. Nah, terus sampai di lokasinya itu malah nggak ada. Ya aneh ya. Aneh. Terus saya sama si Bang Eri ini itu memutuskan untuk kembali ke pos, sedangkan yang 2 tadi itu masih stay di tempat untuk memastikan kalau dari pos itu masih kelihatan nggak. Nanti dicek lagi. Dicek lagi, ya. Cahaya itu masih nampak enggak itu. Sesampai di pos tuh masih kelihatan. Oh, tetap masih kelihatan. Terus saya telepon tuh si Mas Supri, Mas, kalau dari sini tuh masih kelihatan
Kalau di situ nampak nggak? Saya tanya gitu sama Mas Supri. Iya. Nggak ada. Dia bilang nggak ada. Nah, terus saya jawab, kalau dari sini tuh masih ada Mas. Itu masih melayang tuh, masih kelihatan. Terus saya kembali lagi ke tempat cahaya itu muncul. Itu berarti Mas I di sungai itu? Iya di sungai. Tepatnya itu kan di sungai, terus kayak ada cabang sungai yang kecil. Tempuran? Iya tempuran. Kali Petok ya? Iya Tempuran. Petok. Pertemuan sungai. Iya pertemuan antar sungai, tapi yang satu itu sungai itu yang agak kecil lah. Tapi itu sebenarnya kan Mas I kan asli di situ. Itu memang terkenal angker atau Ya selepas itu saja Mas I menyadari? kalau tempat itu emang terkenal angker, soalnya itu kalau malam-malam nih ya, ada pengendara motor yang lewat situ itu sering melihat penampakan semacam kayak ada pohon yang digoyang, padahal nggak ada angin. Lah itu kan sungai. Iya. Ada orang bisa lewat situ. Soalnya kan posisi sungai itu dekat jalan raya. Oh iya iya. Dekat. Kayak ada pohon yang digoyang. Tapi pohon goyang itu mengikuti motor itu yang sedang berjalan. Soalnya kan di pinggir jalan itu kan kayak ada pohon-pohon itu. Iya. Jadi pohon yang bergoyang itu semacam kayak ngikutin. Oh, maksudnya waktu misal motor tuh jalan gini, iya, dia goyangnya gini, harus goyang sini gitu. Iya, oh, kayak ngikutin terus. Itu sering tuh yang mengalami kejadian kayak gitu. Kejadian. Terus saya kembali lagi ke tempat yang muncul cahaya tadi. Soalnya kan dua kawan saya tadi kan masih di situ. Saya sama Mas Heri itu kembali lagi. Di situ saya mencoba mencari tahu sebenarnya cahaya apa sih. Soalnya semua orang tuh bisa melihat cahaya itu. Semua orang. Selain kawan kamu tadi. Iya. Semua orang itu. Soalnya tuh cahaya itu muncul itu nggak cuman semalam 2 malam. Itu kan sebenarnya sudah sekitar ada 3 malaman lah. Kalau sampai saat ini? Kalau sampai saat ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Selepas saya dan kawan saya mendatangi tempat itu. Nah, selepas itu saya tuh meniatkan membuka portal gaib yang di situ. Ya, yang ada di situ. Kebetulan kan saya dengan Mas Supri ini kan juga sebagai pelaku supranatural, ahli spiritual ya, juga. dia juga ahli spiritual juga. Sedangkan yang Mas Eri sama Bang Irul ini bisa dikatakan ya orang awam lah, orang biasa. Terus saya sama Mas Supri itu membuka portal gaib. Pertama kali itu Mas Supri dulu yang membuka. Dia bilang kan ini, yang Mas Supri ini bilang ke saya gini, saya dulu yang mau membuka. Saya udah lama ini nggak mengolah keilmuan. Dia bilang kan gitu. Oh ya udah, saya kan. Jadi saya cuman menonton aja waktu itu. Soalnya kan Mas Supri udah membuka, jadi saya memutuskan untuk menonton dulu lah, mengamati situasi di tempat itu dulu. Selepas Mas Supri membuka portal gaib, itu hawanya tuh langsung semacam kayak hawa yang mencekam. Auranya tuh langsung berubah drastis. Padahal tuh orang berempat itu. Orang 4. Juga belum dikatakan malam banget juga belum. Paling sekitar jam 11-12 malaman lah. Belum larut juga. Ya, belum larut. Selepas Mas Supri itu kan hawanya tuh langsung kayak
merinding. Terus lepas Mas Pri membuka Iya, portal kayak di situ. Langsung hawanya tuh pokoknya langsung beda drastis lah. Pada merinding. Ya, pada merinding. Saya memperhatikan Mas Pri. Perubahan aura yang sangat drastis di situ. Tak lama Mas Pri itu semacam kayak gerakan kayak orang mau menarik sesuatu gitu lah. Soalnya kan beliau ini kan juga selain pelaku supranatural kan beliau juga belajar ilmu silat juga. Beliau ini semacam kayak membuat gerakan yang kayak di silat-silat gitu. Tenaga dalam. Iya, tenaga dalam. Jurus tenaga dalam. Tak lama itu beliau ini semacam kayak ada yang mendorong, mental jauh. Wah, mental tuh ada 3 meteran lah. Sampai cungkir balik dia. Bisa sampai seperti itu. Nah, itu kan yang bikin saya heran. Terus saya hampirin tuh Mas Pri. Jadi mental gitu. Iya, mental. Terus saya tanya, kenapa Mas? Wah, kehadiran saya nggak diterima, kata si Mas Pri. Dan memang Supri ini bukan penduduk situ. Kalau Mas Pri enggak, itu tetangga desa yang kebetulan sedang main ke rumah saya. Sedang ya main-main biasa lah sama anak muda. Mungkin gaibnya belum kenal. Iya. Suruh kenalan dulu. Dia bilang juga gitu, katanya kehadiran saya nggak diterima. Relasian suruh kenalan dulu. Ya, Oke. tak lama itu kan terus saya bilang istirahat dulu Mas, ngumpulin Setelah ya, terpental itu istirahat dulu Mas. Supri. Saya suruh gitu, istirahat dulu. Terus saya bilang, saya coba ya Mas. gantian Mas. Saya gantian. Saya coba ya Mas. Soalnya kan ini bisa dikatakan kan daerah saya. Mungkin saja enggak terjadi apa-apa. Soalnya kan memang saya tuh masih penasaran banget sama cahaya putih sama merah tadi. Oh, ada dua ya? Iya, ada 2. Itu gantian itu. Nah, saya habis warna putih itu menghilang, tak lama itu ganti yang warna merah. Tapi kalau yang warna merah itu dia tuh nggak melayang. Dia tuh stay di tempat itu. Tapi waktu Supri tadi melakukan teknik-teknik olahan energi, cahaya yang 2 itu sudah muncul belum? Kalau waktu Mas buka tadi yang muncul tuh yang warna merah. Sudah muncul? Itu muncul. Berempat ini lihat semua. Nah, letaknya di mana itu? Itu kan di sungai itu kan kayak ada bambu, rumpunan bambu lah. Itu di dekat akar pohon bambu itu muncul cahaya merah tadi. Kalau aslinya kan ini sekarang sudah di dekat ini. Sebesar apa nih? Sebesar kayak gini lah, sebesar bola mata. Sebesar bola mata. Tapi itu cahayanya itu memancar. Tapi diam aja. Diam. Kalau yang warna merah itu diam. Di pangkal. Iya, di pangkal pohon bambu itu. Itu paling jarak antara pangkal sama cahaya yang muncul tadi itu paling ya sekitar 1 meter lah dari tanah. Nah, setelah saya membuka portal gaib itu tiba-tiba itu terdengar suara gini Bang. Kaget tuh. Semua itu dengar. Terus si Mas Iro tuh tanya, siapa tadi? Daripada bengong. Lah, saya kira kamu, malah saling nyalain. Saya kira kamu yang ngomong. Berarti kawan kamu mengira ada yang iseng Iya, kayak ada yang nakut-nakutin dikiranya. Padahal itu sebenarnya saya nengok ke belakang, astagfirullah Bang, itu ada sosok tinggi banget lah, tinggi besar,
badannya itu serba hitam, pakai pakaian serba hitam, bulu. Terus dia itu membawa semacam kayak cambuk, bawa cambuk kayak di gini, warna itu merah menyala. Apanya, cambuknya? Enggak, mata. Oh, matanya. Mata. Cambuknya itu dipegang gini, semacam kayak orang mau ngamuk. Nah, di situ kawan saya yang Mas Irul ini melihat, berempat ini lihat semua, sosok tadi muncul itu lihat semua. Gimana, shock nggak? Ya kaget, soalnya itu benar-benar kita tuh mata terbuka, real melihat penampakan itu. Ya si kawanku setinggi apa dia? Tinggi banget, sama pohon bambu itu lebih yang tinggi itu. Oh, lebih tinggi itu. Wow, besar sekali. Iya. Makanya Sosok apa ini sebenarnya? kalau dikatakan genderuwo, sepengetahuan saya genderuwo enggak kayak gitu. Nah, terus kan saya bilang, genderuwo. Dia nggak terima, Bang. Masa? Saya bilang namanya genderuwo itu, sosok itu nggak terima. Mas I sontak langsung berkata genderuwo gitu. Iya, saya langsung sontak, genderuwo. Dia tuh nggak terima, malah marah. Marah. Malah kayak orang menantang nih. Nah terus dalam batin saya itu bertanya sama si sosok ini, kalau nggak genderuwo, nama kamu itu apa? Pakai batin. Nah terus jadi melihat kayak ada semacam jawaban gini, jangan panggil saya genderuwo, saya sama genderuwo itu beda, levelnya tuh beda jauh. Panggil saya tuh warok, disuruh manggilnya tuh warok. Nah si Mas Irul saat melihat sosok ini tuh sontak dia tuh ketakutan, lari mendekati kawan saya yang Bang Eri ini. Iya. Katanya, aku takut bro, ayo pulang. Dia tuh ngajak pulang. Iya pasti takut lah ya sosok seperti itu. Ya soalnya kan juga orang awam lah. Tak lama itu saya tuh semacam kayak ada panggilan dalam batin. Ada kayak komunikasi dalam batin lah dengan sosok yang menempati daerah itu. Itu semacam kayak memberi bisikan tuh gini, jangan pulang dulu. Sosok warok tadi atau enggak? Kalau yang ini lain. Kalau yang ini lain. Semacam kayak memberi bisikan, jangan pulang dulu, tunggu sebentar. Nah, setelah saya dapat bisikan itu kan, terus saya jawab juga, iya. Terus saya kasih pakai batin ya? Iya pakai batin. Terus saya bilang ke kawan-kawanku, katanya jangan pulang dulu, disuruh tunggu sebentar. Nah itu masih berunding itu, soalnya si Mas Irul ini kan memang sudah benar-benar ketakutan saat setelah melihat sosok warok tadi. Iya, soalnya kan beliau juga bilang nih baru pertama kali lihat sosok yang seperti tadi, apalagi banyak orang. Ya, itu kan masih takut ya. Itu berempat tuh ya takut sih, ya takut. Tapi kan memang saya tuh masih penasaran, belum menemukan jawaban akan pertanyaan sebenarnya cahaya apa yang sering saya lihat tadi. Kok semua orang itu bisa melihat, sedangkan seharusnya yang bisa melihat hal-hal begituan ya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Sedangkan cahaya itu semua orang itu bisa melihat. Nah terus saya tuh memulai olah energi lagi. Saya melakukan posisi sila, saya olah energi. Nah saat saya mau melakukan olah energi itu tiba-tiba itu kayak ada sinar. Tapi kalau yang ini tuh sinarnya putih. Sinar putih itu semacam kayak keluar dari tanah. Itu terus kayak ada memancar jarum
kecil-kecil tak kayak itu loh, lampu itu kalau dinyalakan kan semacam kayak ada biasnya. nah bias cahaya itu. Nah Bias-biasnya itu iya, kayak jarum. iya kayak jarum itu tajam-tajam. Terus belum sempat saya gini itu menusuk tangan, masuk ke tangan. Masuk di sini. Iya di sini. Rasanya itu saya baru pertama kali merasakan sakit yang kayak gitu. Sama disuntik sakit mana? Masih sakit Masih yang suntik ini ya. cacar. Itu semacam kayak gini, sakitnya itu kayak pasti pernah lah, saat kita jalan ada meja itu kayak kepentok bagian pinggiran mejanya, kayak kestrum gitu. Iya. Nah sakitnya kayak gitu. Di situ saya teriak nih, saya mau teriak kencang juga kayak malu, tapi ya memang benar-benar sakit. Terus si Mas Supri ini tanya ke saya, kenapa? Tangan saya sakit Bang. Terus saya minta tolong netralisir. Saya minta netralisir. Nah Mas Supri ini saat netralisir malah kaget. Astagfirullah, apa ini tanganmu? Ya apa Pak? Cahaya tadi berarti masuk Ke tangan. Apa ini? Masuk tanganmu? Gak tahu Mas. Sakit Mas. Saya hanya bisa bilang sakit. Saya memang benar-benar sakit. Itu sakitnya itu semacam sampai ke tulang, kayak nusuk tulang itu. Wah, nyeri banget. Nyeri. Nah, setelah dinetralisir sama Mas Supri ini, alhamdulillah udah agak normal. Terus saya memutuskan untuk istirahat dulu. Hitung-hitung buat ngumpulin energi lah. Nah, selepas itu saya sama Mas Supri ini mengolah energi itu berdua. Jadi saya mengolah tenaga dalam, Mas Supri juga mengolah. Saat mengolah ini tak lama, itu paling sekitar 15 menitan. Itu sebenarnya kayak ada, ini kan sungai, ada rumulan bambu. Rumulan bambu itu semacam kayak ada angin yang kencang. Ini semua pohon bambu itu bergoyang, tapi cuma daerah situ. Yang sekeliling itu pohon-pohon itu sama sekali gak goyang. Aneh ya. Oh iya. Energi berarti ya. Nah, bebarengan sama pohon bambu yang bergoyang itu gantian yang cahaya merah. Oh yang sempat keluar tadi? Iya, yang sempat keluar pertama kali Mas Supri membuka portal kayak tadi. Nah kalau yang ini itu gantian keluar, terbang tinggi. Itu sampai di pucuk pohon bambu. Nah, dengan munculnya cahaya ini, anginnya tuh malah semakin kencang, malah makin menjadi. Wah, berempat ini kan heran, tapi juga takut. Nah, kan juga pada mikir, lah, ya di samping-samping ini enggak pada goyang, kok di sini anginnya kayak gini. Tak lama itu semakin nggak ada ledakan, keras. Ledakan keras dari arah mana ya? Dari cahaya tadi, cahaya merah. Oh cahaya merah yang keluar tadi. Dia pecah berarti. Pecah. Dia meletus. Iya. Cuma kayak petasan, tapi lebih keras itu. Langsung hilang. Langsung hilang. Nah, habis itu kan
kami berempat ini nunggu. Sehabis ledakan ini kan juga bertanya, ada ledakan itu apa? Itu kan? Nah terus iseng-iseng lah. Si Mas Eri kan bilang gini, siapa tahu pusaka. Nah si Mas Eri kan bilang gitu. Terus saya bilang ini, masa iya pusaka? Nah terus kan iseng-iseng nih, coba cari. Saya coba cari dari cahaya tadi muncul saat meledak. Berempat ini nyari nih, kan bawa HP, di center itu. Soalnya kan emang gelap banget di situ. Cari-cari, emang nggak ada. Ya, pusakanya Nggak ada. Dan makin bingung kan. Ya terus cahaya apa tadi itu kan? Karena lama nyari itu nggak ada, kami berempat ini memutuskan untuk pulang lah. Tapi yang di sini itu sudah sempat dikeluarkan? Kalau dikeluarkan sih enggak, soalnya kan waktu saya minta tolong sama si Mas Supri, saya minta tolong buat netralisir. Beliau si Mas Supri ini bilang katanya nggak apa-apa. Ya cuman kaget, terus dia bilang, terus kan saya tanya, yang masuk tanganku tadi apa Mas? Saya kan bilang gitu. Diterawang nih sama Mas Supri. Astagfirullah, Mas Pri bilang gitu. Kenapa Mas? Tanganmu udah kayak gitu, buat apa? Ya saya nggak tahu Mas. Tiba-tiba masuk. Tiba-tiba masuk tadi Mas, yang saya sakit tadi. Itu diberi gambaran loh. Oh iya. Setelah itu berarti pulang. Tapi setelah saya sama kawan saya ke situ, kan kembali ke pos ini, cahaya tadi udah nggak muncul lagi. Tapi kalau lain hari kamu tengok masih ada? Sampai saat ini saya udah nggak pernah lihat cahaya itu lagi. Ya, seperti itu ya. Penampakan gaib besar itu. Kanker juga ya. Kanker itu kalau daerah situ. Jadi seperti itulah pengalaman spiritual yang dialami oleh Mas I. Bagi sahabat misteri yang suka dengan cerita pengalaman seputar dunia spiritual, supernatural, pengalaman gaib, penampakan, cerita misteri secara nyata, jangan lupa untuk share video ini, like, komen channel Mas I. Terima kasih Mas I. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.